T47 Diana hamil. Siang ini Ara bersama Dina sedang menikmati makan siang di kantin kampusnya dan mereka berdua sangat rindu dengan makanan yang ada di kantin ini. "Kamu sudah siap untuk hamil dong, Ra?" tanya Dina di sela-sela makannya. "Entahlah, Din," jawab Ara sambil menaikkan kedua bahunya. "Kenapa, Ra?" Dina menatap Ara. "Aku pasrah aja, Din. Dikasih hamil sekarang juga gak apa-apa," jawab Ara. "Orang menikahkan yang dicari juga pasti keturunan juga dan jika memang aku hamil sekarang tetap bisa kuliah kok," lanjut Ara. "Maksudnya kamu tetap pergi kuliah ke sini dalam keadaan perut buncit gitu?" Petik 2. "Enggak, Din. Aku bisa kuliah online di rumah." "Oh, jadi kamu siap 100% jadi mama muda, Ra?" Petik 2. "Iya, Din. Kalau aku menundanya takut Kak Dion mencari istri lain," jawab Ara lirih. "Hah? Kamu mikirnya sampai segitunya ya?" "Hahaha," Dina menertawakan Ara. "Kamu tuh malah ngetawain." Ara menyebitkan bibirnya. "Ya maaf, Ra." Petik 2. Saat mereka mengobrol tiba-tiba ponsel Ara berbunyi dan menandakan ada pesan masuk, kemudian Ara segera mengambil ponselnya yang ada di dalam tas untuk melihat siapa yang mengiriminya pesan. Setelah mengambil ponselnya, Ara melihat pesan masuk dan setelah tahu siapa yang mengiriminya pesan, Ara langsung tersenyum. Dion. "Siang sayangku. Kamu lagi apa nih? Sudah makan siang belum?" "Kalau belum cepet makan siang ya." "Ara, siang juga Kak." "Ini aku lagi makan siang Kak." "Kak Dion sendiri sudah makan siang belum?" "Dion, kamu makan siang di mana sayang?" "Aku juga lagi makan siang dengan rekan kerjaku." "Ara, aku makan siang di kantin kampus Kak. Nanti aku izin gak kembali ke perusahaan ya Kak." "Dion, memangnya kamu mau kemana?" "Ara, aku mau menemani Dina untuk mencari kado buat keponakannya." "Dion, asal pulangnya jangan sore-sore ya." "Ara, iya kakak sayang." "Kamu manggil suamimu dengan sebutan apa, Ra?" tanya Dina setelah Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. "Ya tetap seperti biasanya," jawab Ara. "Tetap kakak." Petik 2. "Iya." Petik 2. "Terus suamimu memanggilmu apa?" Petik 2. "Sayang." "Seharusnya kamu juga memanggilnya dengan sebutan sayang juga, Ra. Soalnya sudah terbiasa memanggil kakak Din. Kau itu tidak romantis sekali." Petik 2. "Setiap pasangan punya caranya sendiri untuk romantis, Din. Terserah kamu aja deh, Ra." Petik 2. "Daripada kamu ngomentarin aku, mending kamu pepet Ray aja." Petik 2. "Ogah." Dina memutar bola matanya. "Kenapa? Udah gak suka ya?" Petik 2. "Tahu deh," jawab Dina sambil mengaduk minumannya. Setelah itu mereka berdua melanjutkan makan dan setelah selesai makan mereka segera beranjak dari tempat duduknya untuk pergi ke mall. Dina akan membelikan kado untuk keponakannya yang sedang ulang tahun hari ini dan setelah membeli kado Dina juga akan segera memberikannya ke rumah keponakannya itu. Sesampainya di mall Dina bersama Ara sedang berjalan masuk ke dalam mall untuk mencari kado. "Enaknya dibeliin apa ya, Ra?" tanya Dina. "Keponakanmu umurnya berapa?" Petik 2. 4 tahun, Ra." Petik 2. "Gimana kalau kamu beliin dia mainan atau baju gitu?" "Gimana kalau mainan aja, Ra? Soalnya kalau baju takut gak sesuai ukurannya." "Iya boleh." Petik 2. Setelah itu Dina dan juga Ara berjalan menyusuri mall untuk mencari toko mainan anak-anak. Tak berapa lama mereka sampai di salah satu toko mainan anak dan mereka berdua segera mencari mainan yang cocok untuk keponakan Dina. "Ra," ucap Dina lirih. "Ada apa, Din?" Ara menoleh ke arah Dina. "Itu bukannya Tuan Tian," tunjuk Dina. Mata Ara mengikuti jari telunjuk Dina yang menunjukkan keberadaan Tuan Tian. "Dari postur tubuhnya sih kayak iya," ucap Ara. "Tapi ngapain dia ke toko perlengkapan bayi dan anak, Ra?" Petik 2. "Mungkin aja dia seperti kita, Din," jawab Ara sambil mencari lagi mainan untuk keponakan Dina. Ra," ucap Dina. "Apaan lagi sih, Din?" ucap Ara tanpa menoleh dari mainan. "Benar itu Tuan Tian, Ra. Dia bersama Diana, Ra," ucap Dina. "Hah?" Ara yang kaget langsung menoleh. "Tuh mereka ngapain berada di tempat perlengkapan bayi?" ucap Dina. "Masak Diana hamil, Ra?" Petik 2. "Jangan ngaco deh, Din. Kamu tahu kan dia dulunya jadi simpanan om-om kaya." Petik 2. "Ya kan tapi jangan langsung nebak gitu dong."
Petik 2. Kalau enggak kenapa dia pakai baju gedean gitu coba. Petik 2. Udah deh Din, kita gak usah ikut campur. Petik 2. Tapi aku kepora, ayo. Dina menarik tangan Ara. Kemana Din? Petik 2. Dina menarik tangan Ara dan membawanya berjalan menuju ke arah Tuan Tian yang sedang bersama dengan Diana. Hai Tuan Tian, sapa Dina yang berada tepat di belakang mereka berdua. Kalian. Tuan Tian kaget saat menoleh mendapati Dina dan Ara di belakangnya. Begitu juga dengan Diana yang sama halnya dengan Tuan Tian yang kaget melihat kehadiran mereka berdua, dan saat ini Ara bersama Dina sedang tersenyum kepada mereka. Apa kabar Nona Muda dan Nona Dina? Sapa Tuan Tian yang langsung menetralkan wajahnya. Kita baik, gimana kabar Tuan Tian sendiri? Ucap Dina. Saya juga baik, jawabnya sambil tersenyum. Kalau kabar Kak Diana gimana? Baik juga kan? Tanya Ara pada Diana. Kabarku juga baik Nona Muda, jawab Diana. Kalian berdua sedang apa di sini? Tanya Tuan Tian. Kita lagi cari kado buat keponakan Dina, jawab Ara. Kalau kalian berdua? Ara balik bertanya. Kita juga lagi cari kado, iya kan Tuan Tian? Ucap Diana. Ya benar, jawab Tuan Tian. Kalian cari kado buat siapa? Tanya Dina. Buat anaknya rekan kerja saya, jawab Tuan Tian. Kalau begitu silahkan dilanjut lagi, kita permisi dulu, ucap Ara yang langsung menarik tangan Dina untuk pergi dari hadapan Tuan Tian dan Diana. Kamu ngapain sih ngajak pergi Ra? Tanya Dina. Ingat tujuan kita kesini ngapain? Petik 2. Cari kado. Ya udah buruan dan kita segera pulang. Petik 2. Setelah itu Dina segera mencari kado untuk keponakannya, dan setelah mendapatkannya Dina segera membawanya ke kasir sekalian meminta untuk membungkusnya. Sedangkan Diana yang bersama Tuan Tian saat ini sedang gelisah karena tadi mereka bertemu dengan Ara dan juga Dina. Sudah jangan gelisah seperti itu, ucap Tuan Tian. Tapi aku takut. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, ucap Tuan Tian. Hufet. Petik 2. Ayo kita lanjut belanja lagi, ucap Tuan Tian. Kemudian Diana menganggukkan kepalanya dan mengikuti Tuan Tian untuk memilih barang lagi, tetapi perasaan Diana masih gelisah. Setelah selesai makan malam, Dion mengajak Ara ke taman belakang rumahnya untuk mencari udara di luar rumah. Sesampainya di taman mereka duduk di kursi panjang yang tersedia di sana dan Dion merangkul pundak Ara. Tadi gimana belanjanya? Tanya Dion. Ya biasa aja, jawab Ara. Terus kamu belanja apa saja sayang? Petik 2. Aku tidak belanja Kak. Kenapa? Petik 2. Ya tidak ingin belanja aja. Jadi kamu hanya menemani Dina saja di sana. Petik 2. Iya Kak. Oh iya tadi aku di mall bertemu dengan Tuan Tian bersama Kak Diana. Oh iya, lalu kalian ngobrol? Petik 2. Iya hanya sekedar menanyakan kabar. Tapi tadi mereka sedikit aneh deh Kak, ucap Ara. Aneh kenapa sayang? Tanya Dion sambil mengusap kepala Ara. Mereka berbelanja keperluan bayi dan Kak Diana tadi kelihatan gemuk, apa karena bajunya besar ya? Petik 2. Kamu tanya gak mereka tadi ngapain di sana? Petik 2. Tanya Kak. Mereka menjawab jika mereka sedang mencari kado buat rekan kerja Tuan Tian. Ya mungkin aja memang benar. Tapi aku tadi perhatiin dari mata mereka berdua kayak ada yang disembunyiin deh Kak. Udah biarin aja. Itu urusan mereka berdua dan bukan urusan kita. Iya Kak. Petik 2. Kemudian mereka berdua bercerita tentang kehidupan yang mereka jalani bersama dan mereka juga merencanakan sesuatu untuk masa depan keluarga mereka nanti. Dion dan Ara tidak terlalu buru-buru untuk soal keturunan, tetapi jika mereka dikasih anak sekarang mereka akan menerimanya dengan senang hati. Tapi jika belum dikasih sekarang mereka juga tidak masalah dan Dion melarang Ara untuk memakai alat atau mengkonsumsi obat penunda kehamilan. Ara merasa lega mendengar Dion yang tidak memusingkan soal keturunannya, jadi Ara tidak lagi berpikiran yang macem-macem kepada Dion. Pagi ini Ara dan Dion sedang menikmati sarapan bersama tanpa adanya obrolan di antara mereka berdua. Tak berapa lama mereka menyelesaikan sarapannya dan mereka bergegas dari tempat duduknya untuk segera berangkat ke perusahaan. Selamat pagi Nona Muda dan Tuan Muda, sapa Ray setelah kedua majikannya berada di depan rumah. Pagi juga Ray, ucap Ara sambil tersenyum.
Kemudian Ray membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya dan setelah kedua majikannya masuk ke dalam mobil, Ray segera masuk ke dalam mobil juga di bagian kemudi. Ray mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena saat ini masih terlalu pagi dan jalanan belum terlalu ramai. 25 menit kemudian di perempatan lampu merah sudah mulai padat kendaraan dan mobil yang Ray kemudikan masih diam di tempat karena sepertinya macetnya lumayan lama. Sedangkan Ara menoleh ke samping dan tatapannya tertuju pada sebuah mobil yang ada di sampingnya. Kemudian Ara menyipitkan matanya saat melihat siapa yang berada di dalam mobil tersebut dan setelah itu Ara memberitahu Dion. "Kak," panggil Ara. "Ada apa sayang?" Dion menoleh ke arah Ara. "Itu bukannya Tuan Tian yang di dalam mobil?" Tunjuk Ara pada mobil di sebelahnya. "Iya sayang, terus kenapa?" Petik 2. "Itu sepertinya Tuan Tian bersama Kak Diana deh. Tuh yang duduk di sampingnya." "Udah biarin aja. Mungkin tak sengaja mereka tadi bertemu di jalan." "Mungkin aja iya. Aku kan sudah bilang, jangan suka ikut campur dengan urusan orang lain sayang." Dion mengusap lembut rambut panjang Ara. "Iya kak, maaf." Petik 2. Tak berapa lama mobil bisa berjalan kembali dan sampai di perusahaan tepat pukul 8 pagi. Sesampainya di perusahaan Tuan Tian menyuruh Diana untuk duduk di kursi kerjanya dan sedangkan dirinya akan bergegas ke ruang meeting. "Aku ikut aja ya," ucap Diana sambil memegang pergelangan tangan Tuan Tian. "Jangan, meetingnya akan lama dan lebih baik kamu bekerja di sini saja oke?" Tuan Tian melepaskan tangan Diana dari pergelangan tangannya. "Tapi gimana kalau yang lain curiga denganku?" Petik 2. "Biar aku yang urus itu. Aku pergi dulu," ucap Tuan Tian. Diana hanya menganggukkan kepalanya dan sebelum pergi Tuan Tian mengusap lembut pucuk kepala Diana. Ternyata Tuan Tian dan Diana sudah menikah sekitar 3 minggu yang lalu. Hal itu terjadi karena 3 minggu sebelum menikah ada sesuatu yang terjadi dan Tuan Tian langsung menikahinya. Tagar flashback on. Sudah seminggu Diana telat datang bulan. Awalnya Diana berpikir jika beberapa minggu ini dia sedang banyak kerjaan sehingga membuatnya terlambat datang bulan. Tetapi beberapa minggu kemudian Diana merasa aneh dengan perubahan pada dirinya, di mana pakaian yang biasa ia gunakan mulai tidak muat dan bentuk perutnya sedikit membuncit. Diana mulai resah dan kemudian Diana memutuskan untuk pergi ke apotek membeli tespek lalu besok pagi Diana akan mencoba memakai tespeknya. Keesokan paginya Diana berada di dalam kamar mandi dan Diana menangis saat mengetahui hasil dari tespeknya. "Tidak mungkin aku hamil. Hiks. Apa yang harus aku lakukan?" Petik 2. "Semuanya sudah benar-benar hancur." Petik 2. "Aku gak mau menanggung beban ini sendirian. Aku gak pantas hidup." Petik 2. Hiks. Petik 2. Diana keluar dari kamar mandi dan berjalan dengan sempoyongan menuju ke dapur untuk mengambil pisau. Sedangkan di depan kosnya ada Tuan Tian yang mengetuk pintunya beberapa kali tetapi tidak ada sahutan dari dalam. Tiba-tiba perasaan Tuan Tian merasa sangat khawatir dengan Diana yang berada di dalam kosnya dan kemudian Tuan Tian dengan kuat mendobrak pintu tersebut. Setelah berhasil mendobrak pintu kos Diana, Tuan Tian masuk ke dalam kosan untuk mencari keberadaan Diana. Tuan Tian mendengar isak tangis Diana dan Tuan Tian bergegas berjalan mencari Diana lalu Tuan Tian melihat Diana yang hendak menusukkan pisau ke perutnya. Dengan cepat Tuan Tian berlari dan merebut pisau dari tangan Diana dan membuang jauh pisau tersebut dari tangan Diana. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Tuan Tian. "Aku gak pantas hidup." Hiks. Tubuh Diana lemas dan Tuan Tian dengan cepat menangkap tubuh Diana yang limbung dan mereka berdua terduduk di lantai dapur dengan posisi Tuan Tian memeluk tubuh Diana. "Biarin aku mati aja." Hiks, ucap Diana lirih sambil memberontak dari pelukan Tuan Tian. "Kamu jangan B****H Diana," teriak Tuan Tian sambil menangkup wajah Diana. "Aku memang B****H. Hiks, katakan apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu sampai melakukan hal seperti ini?" Petik 2. "Aku Hiks hamil," jawab Diana. "Hamil?" Tuan Tian kaget. "Aku gak mau hamil di luar nikah." Hiks. "Apa ini balasan dari perbuatanku selama ini? Kenapa hidupku hancur begini?" Hiks. "Jangan menangis. Katakan padaku siapa ayah dari bayi ini." Tuan Tian mengangkat wajah Diana untuk menghadap ke wajahnya. "Kamu tahu kan apa pekerjaanku sebelumnya?" Petik 2. "Pasti sulit untuk mencari siapa ayah kandungnya.
Apa tidak memakai pengaman saat melakukannya? Tanya Tuan Tian. Tidak, tetapi aku mengkonsumsi obat penunda kehamilan. Terus kenapa bisa seperti ini? Petik 2. Mungkin ini karma untukku, Hiks. Petik 2. Maka izinkan aku untuk mengakhiri hidup ini, ucap Diana sambil mencoba berdiri. Kamu jangan D***H Diana. Tuan Tian meninggikan kembali suaranya. Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ucap Tuan Tian lagi. Maksudkah, mu? Diana menatap Tuan Tian. Aku akan menikahimu dan aku akan menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung ini. Tapi, petik 2. SSSTTT. Jangan mengatakan apapun lagi, Tuan Tian meletakkan jari telunjuknya di bibir Diana. Sekarang kamu bersiaplah dan kita akan segera mengurus pernikahan. Tuan Tian menghapus air mata yang jatuh di pipi Diana, kemudian Tuan Tian membantu Diana untuk berdiri dan memapahnya berjalan ke kamar. Tuan Tian menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke kursi yang tersedia di ruangan tersebut. Tuan Tian menghela nafas kasar sambil menyisir rambutnya ke belakang menggunakan kedua tangannya. Hufet. Petik 2. Tuan Tian tidak menyesali perkataannya yang mau bertanggung jawab dan menikahi Diana, karena ia tidak mau jika Diana akan melakukan bunuh diri. Hari itu juga mereka berdua menikah dan mereka berdua menikah secara tertutup karena pernikahan yang dadakan. Dan hari itu juga setelah mereka resmi menjadi sepasang suami istri, Tuan Tian langsung mengajak Diana untuk tinggal bersamanya dengan alasan Tuan Tian takut jika Diana melakukan hal yang seperti tadi. Tagar flashback off. Di dalam ruang desain sedang sibuk semuanya karena hari ini full banyak pekerjaan untuk mereka yang berada di dalam ruang desain, termasuk Ara dan Dina. Apa kita akan merasakan lembur juga ya? Tanya Dina sambil meregangkan kedua tangannya ke atas. Enggak kayaknya Din, jawab Ara. Bukannya pekerjaan hari ini banyak sekali Ra. Petik 2.